Nah kawan-kawan, kalau di beberapa hari yang lalu kita ngomongin koin ini nih, 50 lire Itali. Nah hari ini pada kesempatan ini kita akan mereview, ngulik ngomongin koin 100 lire, pecahan yang sedikit lebih tinggi dari koin ini, yaitu 100 lire tahun 1978 dari negara Italia. Ya, koin ini merupakan salah satu seri paling ikonik dalam sejarah mata uang Republik Italia. Koin ini dirancang oleh Giuseppe Romagnoli dan diukir oleh Pietro Giampoli. Nah, koin ini termasuk dalam keluarga besar 100 lire Minerva yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1955 dan beredar hingga tahun 1989. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, izinkan saya kembali tebar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Seperti biasa guys, saya sapa kawan-kawan semua dari balik layar ini. Nah, seperti tadi yang telah saya sampaikan, hari ini kita akan ngulik, kita akan ngomongin koin 100 lire Italia. Ini koin ini bisa dibilang pre-euro karena selanjutnya mata uang Italia tidak lagi memakai lire tetapi memakai euro. Nah, koin ini dicetak di Istituto Poligrafico Ezeca dello Stato atau Min Roma dengan tanda min mark huruf R. Dan pada tahun 1978 jumlah produksinya mencapai sekitar 343,6 juta keping, menjadikannya salah satu tahun dengan sirkulasi tertinggi dari seri tersebut. Dengan desain alegoris yang kuat, bahan logam modern, serta nilai simbolik yang mengakar pada budaya klasik Italia, koin ini menawarkan perpaduan ideal antara fungsi moneter dan ekspresi seni nasional. Terbuat dari material agmonital, yaitu singkatan dari Acciaio Monetario Italiano. Nah, penjelasan tentang agmonital bisa kawan-kawan lihat di video saya yang berjudul 50 lire Italia. Ya, komposisinya agmonital, yaitu dengan komposisinya 81,75% baja dan 18,25% kromium. Dengan berat 8 gram, diameternya 27,8 mm, ketebalannya 2 mm. Koin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku atau bahasa kerennya itu demonetize pada tanggal 28 Februari tahun 2002. Nah, sisi depan ini menampilkan kepala perempuan bermahkota daun laurel yang menghadap ke kiri. Di sekelilingnya tertera tulisan Repubblica Italiana dengan dua nama di bawah potret, yaitu Romagnoli sang desainer dan Giampoli sang pengukir. Nah, konon desain ini mencerminkan gaya neoklasik yang sering digunakan pada mata uang Italia sejak masa awal Republik. Figur perempuan melambangkan Italia Turita, yaitu personifikasi nasional Italia yang biasa digambarkan memakai mahkota dan berwajah tenang. Laurel yang sedang menghias kepalanya adalah lambang kematangan, kemuliaan, dan kebijaksanaan. Nah, kalau kawan-kawan nonton video saya yang 50 lire yang juga didesain oleh Romagnoli, jadi Romagnoli ini dikenal karena pendekatannya yang elegan dan simbolis, menjadikannya setiap elemen desain bukan sekedar hiasan tetapi representasi identitas bangsa yang ingin menegaskan kemegahan masa Romawi. Nah, sekarang koinnya kita balik. Ya, pada sisi belakang ini terlihat Dewi Minerva berdiri menghadap ke kiri, memegang tombak panjang di tangan kiri dan menyentuh pohon zaitun dengan tangan kanan. Di kiri batang pohon tercetak nilai nominal L100 atau 100 lire, sementara di kanan tubuh Dewi terdapat min mark huruf R dan tahun cetak 1978 berada di bagian bawah Exergu. Nah, Minerva dalam mitologi Romawi adalah dewi kebijaksanaan, strategi, dan keadilan, versi Romawi dari Athena Yunani. Kehadirannya di koin ini syarat makna. Tombak menggambarkan kekuatan dan kehormatan, sementara pohon zaitun melambangkan perdamaian dan kemakmuran. Bangsa yang berusaha menyeimbangkan antara kekuatan industri dan aspirasi perdamaian. Pohon zaitun juga memiliki nilai ekonomi dan budaya penting di wilayah Mediterania, menandakan kesejahteraan dan kesinambungan kehidupan. Seri 100 lire Minerva pertama kali diluncurkan pada tahun 1955 untuk menggantikan edisi perunggu 100 lire tahun 1954 yang terlalu besar dan mahal diproduksi. Koin ini kemudian menjadi simbol stabilitas moneter Italia selama hampir 4 dekade. Nah, tahun 1978 sendiri merupakan masa ketika ekonomi Italia sedang mengalami inflasi moderat. Namun koin 100 lire tetap memiliki daya beli yang cukup tinggi untuk transaksi sehari-hari seperti membeli roti, koran, atau tiket bus lokal.
Menariknya, tahun 1978 juga bertepatan dengan masa reformasi desain moneter yang di banyak negara Eropa Barat. Koin Italia mempertahankan gaya klasik sebagai simbol kontinuitas budaya, berbeda dari tren modernis yang mulai muncul di negara-negara lain. Koin 100 lire ini secara resmi didemonetisasi pada 28 Februari tahun 2002 saat Italia sepenuhnya beralih ke mata uang euro. 1 euro setara dengan 1.936,27 lire. Artinya 100 lire setara dengan sekitar 0,0517 euro. Dengan demikian, nilai nominalnya kini nyaris tak berarti dalam konteks moneter, tetapi meningkat secara simbolik sebagai artefak sejarah dan secara numismatis. Nah, menurut katalog koin dunia, koin ini dicetak sebanyak 343.600.000 keping, menjadikannya salah satu tahun produksi tertinggi. Tidak terdapat varian besar atau error min yang signifikan untuk tahun ini, menjadikan edisi ini sebagai seri reguler. Beberapa kolektor mencatat bahwa variasi minor dapat terjadi dalam tingkat kilap permukaan atau orientasi lettering, namun tidak dianggap sebagai varian resmi oleh Istituto Poligrafico Ezeca dello Stato. Dari sudut pandang numismatik, koin ini mencerminkan 3 aspek penting dalam evolusi koin Italia modern. Yang pertama, transisi bahan logam. Penggunaan ak monital menggantikan perunggu dan nikel yang mahal menandai efisiensi ekonomi. Logam ini juga menjadi standar untuk denominasi kecil dan menengah hingga tahun 1989. Yang kedua yaitu konsistensi desain klasik. Tidak seperti banyak negara Eropa yang bereksperimen dengan desain abstrak atau geometris pada tahun 1970-an, Italia mempertahankan figur mitologis dan alegoris yang elegan. Hal ini memperlihatkan kontinuitas estetika yang kuat dalam desain seni, medali, dan patung Italia. Yang ketiga, nilai dokumenter dan budaya. Koin ini berfungsi sebagai dokumen budaya, merekam aspirasi bangsa yang bangkit menuju kemajuan ekonomi. Il miracolo economico italiano. Simbol Minerva dan pohon zaitun secara metafor mencerminkan sinergi antara kebijaksanaan dan perdamaian, dua nilai yang sangat penting dalam pembangunan Eropa modern, khususnya di Italia. Dalam dunia numismatik, koin ini berdiri sebagai saksi kecil dari perjalanan Italia modern, sebuah karya numismatik yang merekam semangat bangsa, kuat, bijaksana, dan damai, persis seperti Dewi Minerva yang diabadikan di permukaannya. Dan inilah akhir dari pembahasan koin Italia 100 lira tahun 1978. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Kalaupun ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian, mari kita diskusikan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada konten-konten money coin yang akan datang. Salam numismatik.